persilakan kepada Pak Tulus untuk berbagi informasi. Pak Tulus bulan Juni esok seorang pustakawan yang akan membahas tema hari ini, menumbuhkan minat baca anak melalui dongkelor di masa pandemi COVID-19. Jadi nanti mungkin Pak Tulus saya yakin akan banyak berbagi dengan kita tentang dongkelor ini. Silahkan Pak Tulus. Terima kasih ya Pak ya, supaya kita punya waktu lebih banyak untuk berdiskusi. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Waida, dan teman-teman semua yang saya hormati juga Ibu Direktur ICJ, Ibu Ferry. Terima kasih atas undangannya kepada Dinas Perpustakaan Kota Makassar di kegiatan pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan atau sharing dalam bentuk virtual tentang inovasi dongkelor yang hari ini saya dikasih materi untuk menumbuhkan minat baca anak melalui program dongkelor. Tadi Pak Kadis sudah menjelaskan bagaimana awal dongkelor itu lahir dan sampai sekarang berubah nama menjadi dongkelor. Sebenarnya tidak berubah. Dongkelor itu adalah perluasan dari Dongkel White Mobile Library. Jadi dongkel sendiri itu tetap masih ada. Jadi hanya dia diperluas karena di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua, jadi kenapa kenapa perpustakaan itu punya beban yang sangat berat? Karena memang perpustakaan punya misi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya yaitu bagaimana masyarakat bisa mempunyai kemampuan membaca. Dan membaca itu sangat penting. Wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, dan menulis alama bil qalam. Karena dari membaca inilah yang akan menggerakkan potensi manusia. Jadi sebelum adanya hari literasi, sebelum adanya hari wajib kunjung perpustakaan, fungsinya literasi, pentingnya literasi itu sebenarnya sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Iqra. Jadi Tuhan sendiri tidak menginginkan manusia itu tidak mempunyai kemampuan membaca, karena dengan membaca mereka akan lebih bisa menjadi seorang khalifah di muka bumi. Kemudian membaca adalah salah satu prinsip dari pendidikan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jadi ada 3. Orang mengenalnya itu calistung, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Itu membaca ditempatkan pada posisi pertama. Kemudian kita mau lihat budaya gemar membaca di dunia ini ya, atau di negara lain lah. Kita lihat Jerman itu mewajibkan siswanya menamatkan buku ya, 22 sampai 33 buku per tahun. Kemudian negara tetangga kita itu mewajibkan siswanya menamatkan 6 buku. Sedang Indonesia sendiri itu kita kenal masih melekat di kita ya, di ingatan kita itu program 15 menit membaca. Ini tidak ada target kalau bagi saya. Jadi sebenarnya harusnya saran saja, harusnya bukan 15 menitnya, tetapi bagaimana seorang anak itu punya target-target. Kalau bisa 1 tahun minimal menamatkan berapa buku. Dan saya juga sarankan juga kepada sekolah-sekolah, kalau bisa anak-anak itu sebelum tamat dia sudah ada buku yang ditamatkan ya. Apakah sebelum tamat dia bisa tamatkan 6 buku dan seterusnya, dan memperoleh semacam piagam. Jadi piagam itulah untuk nanti ditukar bahwa dia layak sudah bisa lulus umpamanya ya. Jadi dengan ada target-target itu yang sebenarnya kami harapkan. Kemudian ya budaya baca seperti yang diuraikan tadi Pak Kadis juga, memang budaya baca kita masih rendah ya. Bahkan UNESCO dalam surveinya itu dari 1.000 orang hanya 1 orang yang memiliki budaya atau minat baca tinggi.
Di Amerika Serikat saja 20 sampai 30 judul buku per tahun itu yang dia bisa baca. Jepang 10 sampai 15, Indonesia itu sampai ada sastrawan yang mengatakan ya itu tragedi 0 buku. Jadi ini yang miris, sehingga Dinas Perpustakaan juga mencari terobosan-terobosan apa saja yang bisa meningkatkan kegembaran membaca, termasuk yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Kita harus buat terobosan inovasi-inovasi yang mendukung bagaimana menstimulasi kepada anak-anak untuk gemar membaca. Banyak survei-survei yang menyebutkan bahwa budaya baca kita rendah, termasuk budaya baca di Kota Makassar. Untuk Kota Makassar sendiri, Dinas Perpustakaan Kota Makassar punya survei ya setiap tahun. Ini tahun ini juga sementara kita survei. Jadi dilihat dari perkembangan kenaikan itu sangat kecil poinnya naik ya. Memang susah untuk menaikkan budaya baca. Jadi antara 2018 sampai 2019 itu hanya berapa poin saja, dia 0, poin ya. Kemudian setelah kita survei, ini lama waktu membaca ternyata masyarakat itu ya, setiap orang itu 41% itu kurang dari 1 jam membaca. Jadi bagaimana kita menstimulus? Jadi kita harus memberdayakan bagaimana di wilayah-wilayah pendidikan, masyarakat dan keluarga ini kita saling menguatkan gitu. Apalagi kalau sebelum corona dulu ya, sebelum corona itu waktu yang paling banyak habis kan di waktunya anak-anak kan lebih dari sepertiga waktunya ada di sekolah ya, lebih sepertiga. Sehingga kami berpikir perpustakaan sekolah sama program-program budaya baca, program perpustakaan itu harus menyasar ke sekolah gitu. Apalagi di tengah pandemi ini hampirlah 24 jam waktunya dihabiskan di rumah karena anak-anak harus tinggal di rumah. Jadi Dinas Perpustakaan juga berupaya bagaimana menghadirkan sebuah perpustakaan, bisa hadir perpustakaan itu di rumah. Jadi kalau menumbuhkan bicara minat dan kegemaran membaca hingga budaya ini memang perlu diperhatikan ya. Artinya bukan saja Dinas Perpustakaan tetapi semuanya harus terlibat untuk menumbuhkan minat dulu, kemudian menumbuhkan kegemaran baca hingga budaya baca. Ini tidak usah saya bahas karena saya ingin langsung ya. Dong Kelor itu saya selain anak-anak di rumah dihadapkan juga dengan perkembangan teknologi informasi karena sebagian besar IT itu kan lebih banyak dipakai untuk bermain game, kemudian banyak hal-hal ya seperti mencari sesuatu kan hanya praktisnya dan Google, padahal Google kan hanya semacam untuk pencarian awal dulu. Untuk memperdalam ya dia harus sebenarnya membaca buku, kemudian banjir informasi dan seterusnya. Inilah tantangan. Kemudian perpustakaan juga itu punya keamanan untuk mengembangkan perpustakaan berbasis IT. Jadi kita harus hadirkan perpustakaan juga di rumah ke masyarakat, kemudian juga layanan program-program kegemaran baca. Itu sebenarnya amanah juga dari Undang-Undang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014. Kemudian ini yang kami buat sama teman-teman ya, bagaimana perpustakaan bisa hadir. Jadi awal 2017 setelah menjadi dinas, kita sebelum corona ya, kita bekerja sama dengan vendor buku elektronik, namanya itu kita buat buku digital, yaitu perpustakaan digitalnya kita namanya e-Pustaka Kota Makassar. Ini kita uji coba di 2017. Jadi layanan perpustakaan digital ini untuk Makassar itu sudah jalan sejak 2017. Dan alhamdulillah peminatnya bukan hanya Makassar, tetapi peminatnya juga sampai di Indonesia. Tetapi kami mohon maaf, mungkin yang hadir di sini yang dari daerah lain dan sudah mendaftar itu tidak bisa masuk di aplikasi kami. Kenapa? Karena memang aplikasi kami untuk Makassar. Kenapa untuk Makassar? Karena aplikasi ini nantinya kan tahun ini kan sudah dibiayai oleh APBD karena keterbatasan biaya sehingga setiap judul itu hanya 3 eksemplar. Kalau kami masukkan semua daerah-daerah lain karena perbandingannya itu Makassar dengan yang di luar itu 50 banding 50. Jadi kalau umpamanya saya kasih masuk juga
mereka untuk mengakses perpustakaan digital, nanti kami kewalahan untuk mengcover ya Makassar, sehingga kami hanya membatasi untuk masyarakat yang tinggal di Makassar atau mahasiswa atau yang bekerja di Kota Makassar. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengcover, tapi kalau ingin layanan perpustakaan digital bisa melalui e-Pusnas Perpustakaan Nasional. Kemudian Dongkelor ini kita kita tampilkan juga sebagai layanan kegemaran membaca di media online. Jadi program minat baca selain Dongkelor kan sebenarnya banyak. Kami akan membuat juga itu untuk anak SMP itu Sobat Ambiar yang khusus SMP. Kemudian untuk ibu-ibu itu dapur pustaka. Cuma yang baru jalan ini Dongkelor. Jadi sebenarnya Dongkelor itu ya perluasan dari dongeng keliling bersama perpustakaan keliling. Jadi kalau dongkel Perpusling atau dongkel with mobile library itu kemarin sudah diakui menjadi sudah masuk ke dalam top 9 inovasi nasional. Sedangkan untuk Dongkelor ini sebenarnya perluasan, jadi bukan mengganti. Jadi dongkel Perpusling seandainya tidak ada corona ya tetap dia jalan karena dia membawa mobil dengan perpustakaan kelilingnya. Kalau Dongkelor itu dengan perpustakaan digitalnya. Apa keunikan dari inovasi ini? Jadi kalau dongkel Perpusling ya kita bisa lihat di layar. Jadi keunikannya ini sebagai media pengantar. Kalau dongkel with mobile library itu membacakan ceritanya itu tidak utuh. Jadi dia itu dipotong gitu. Jadi nanti kelanjutan digantung ceritanya. Jadi anak-anak buat penasaran sehingga dia akan mencari cerita yang disebutkan oleh pendongeng itu di mobil perpustakaan keliling. Nah, kemudian Dongkelor online ini menyajikan dongeng dan ada edukasinya juga di sini. Ya, jadi dari sebuah penelitian itu dongeng ya kekuatan dongeng itu adalah bisa merangsang ya tumbuh kembang seorang anak karena dongeng kan berisi permainan-permainan ya sehingga mereka bisa merasakan kesenangan, petualangan dan seterusnya. Dan setelah didongengkan ya dia akan menjadi penasaran gitu. Jadi akan menumbuhkan perilaku untuk mau membaca. Dia ingin share screen Pak. Ya. Kenapa Ibu? Muncul. Tidak muncul ya, Bu? Ya. Oh, iya, saya kira muncul. Muncul Terima kasih. Tadi tapi kemudian hilang. Oh, hilang sendiri. Sudah muncul? Sudah muncul, Ibu? Ya, sudah muncul ya. Ya. Nah, ini jadi kekuatan dongeng itu tadi seperti yang saya katakan bahwa dia kan memancing, memberikan permainan dan seterusnya sehingga menumbuhkan rasa penasaran. Sehingga dengan rasa penasaran itu akhirnya anak-anak mau mencari, dia penasaran karena memang manusia itu kan sebenarnya punya rasa ingin tahu ya. Sehingga dia ingin menemukan selera, minat, serta ada pertanyaan-pertanyaan tentang kepuasan apa yang akan dia dapat, akhirnya dia akan mencari buku. Nah, itulah mengapa mengapa dongeng ini bisa meningkatkan minat baca. Sehingga dongeng yang kami lakukan baik yang dongeng virtual atau dongeng yang langsung itu bisa meningkatkan kegemaran baca. Itu semua dari hasil penelitian. Nah, ini kata Ibu Eva ya, psikolog UNM, bahwa dengan menyertakan dongeng di layanan perpustakaan membuat anak-anak itu tertarik sehingga secara psikologis menjadi modal bagi mereka untuk meningkatkan kegemaran membaca. Jadi bukan membaca saja tapi mencintai buku dan dekat dengan perpustakaan. Jadi ini kekuatan dongeng ya. Ternyata ada korelasi dengan perkembangan suatu bangsa. Karena dengan cerita-cerita yang positif sehingga anak-anak itu bisa meraih keberhasilan. Dan ternyata juga dalam penelitian itu bisa menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dalam suatu daerah tersebut dongeng itu berkembang dengan baik. Jadi sebelum saya tutup ya, saya akan tambahkan ceritanya dari Pak Kadis tadi bahwa Dongkelor ini ya Dongkelor lahir ini awalnya itu Kak Isti yang tanya ke saya, Pak Tulus ini dongkel ini sudah enggak jalan ini karena pandemi.
karena Kak Isti ini sendiri juga dia memegang media sosial dongkel. Jadi mulai Twitter, Facebook, ya, apalagi Instagram, ya, dia pegang semua. Jadi dia bilang sama saya, Pak Tulus ini sudah terlalu lama ini dongkel ini. Pada saat itu bulan 4, ya bulan 4 akhir, sudah 1 bulan lah dongkel perusahaan keliling dan jalan. Sehingga dia sampaikan, Pak ini media sosial saya nanti penuh dengan sarang laba-laba ini kalau tidak diaktifkan. Makanya dia tawarkan ke kami dan kami panggil, saat itu kami panggil Kak Mangga, panggil Kak Madia untuk bagaimana ini dongkel di konsep bisa hadir di di virtual. Saat itu di episode pertama kita hanya butuh seminggu kalau tidak salah ya Kak Isti ya, kita butuh seminggu untuk menentukan bagaimana dongkel ini bisa format ke virtual. Saat itu kita masih pilih Instagram. Jadi momen kita pada saat itu bagaimana kalau dongkelor bisa tayang di pas bertepatan dengan Hari Pendidikan. Jadi 2 Mei 2020. Alhamdulillah berkat persiapan matang dan terus terang peralatan kami sederhana. Sederhana memakai HP masing-masing pada saat itu di Instagram, akhirnya alhamdulillah bisa tayang dan itu berlanjut sampai episode ke-7 di Instagram. Setelah kita bicara-bicara dan kita sampaikan juga ke Pak Kadis, kemudian sampaikan kepala bidang layanan dan kepada seksinya Ibu Uli, bagaimana ini dongkel bisa dihadirkan di perpustakaan dan bisa bukan mengganti ya, istilahnya bisa menjalankan ini dongkelor. Akhirnya kita sepakat bahwa dongkel ini harus ada studionya supaya nanti bisa dibuat atau direkam di perpustakaan. Akhirnya kita bikin studio. Jadi cikal awalnya juga studio di perpustakaan. Studio mini itu awalnya dari dongkelor yang akan tayang di YouTube. Nah, jadi itu perkembangannya dan alhamdulillah saat dua kali tayang. Jadi pada saat episode 8 itu tayangnya di kantor, episode 8 juga 9 juga tayang di kantor, dan tiba-tiba ada lomba gitu, ada lomba inovasi penanganan COVID dan kami diminta untuk mengusulkan. Jadi ada pesan dari pemerintah kota, itu dari pihak Ortala ya, untuk mengirimkan inovasi dongkelar untuk dikompetisikan. Jadi saya berpikir ya ikut saja, maksudnya tidak ada berpikir sampai juara. Tapi alhamdulillah ternyata setelah dikasih masuk, seminggu kemudian dari 600, nomor saya itu 600, ternyata masuk sebagai kriteria edukasi COVID. Nah, itu saya sudah senang. Saya tidak berpikir juara. Ternyata 1 bulan kemudian dongkelor ditetapkan sebagai top 21 inovasi nasional. Itu sangat di luar dugaan. Ini semua atas bantuan teman-teman semua. Jadi kesimpulannya, minat baca itu sebenarnya bukan bawaan lahir, tetapi adalah keterampilan yang perlu dibina dan dikembangkan. Jadi salah satu usaha mengembangkan kegemaran membaca adalah dengan membuat aktivitas yang disukai anak-anak, yakni dengan mendongeng. Itu adalah salah satu cara, ya, dengan mendongeng. Dongeng menjadi media pengantar agar anak-anak tertarik dengan membaca dan dekat dengan perpustakaan. Jadi apa yang kami lakukan itu sebenarnya dongeng hanya media pengantar. Kalau sebelumnya dikatakan Pak Kadis, kalau perpustakaan keliling sampai di sekolah atau sampai di tempat umum, itu mereka kan hanya yang mau saja yang ke perpustakaan. Tetapi kalau disertakan dengan dongeng, anak-anak akan penasaran apa sih yang dibawakan itu, kemudian diceritakan dan nanti selanjutnya akan dicari sendiri di perpustakaan keliling. Kemudian dongkeler adalah layanan dongeng yang dikemas di era teknologi sebagai perluasan dongkel White Mobile Library. Jadi dongkelor tidak menggantikan dongkel yang ada, tetapi dongkelor itu adalah perluasannya dari dongkel White Mobile Library. Kemudian dongkelor alhamdulillah bisa mendukung kebijakan pemerintah agar anak-anak tetap di rumah saja dan terus belajar dan meningkatkan minat bacanya. Dan alhamdulillah ini dongkelor sudah menjadi salah satu variasi pembelajaran. Beberapa sekolah sudah meminta anak didiknya untuk nonton di hari Sabtu jam 10, karena dongkeler itu biasa terbit, karena tetap juga sih jadwalnya biasa, dan kebanyakan di episode barunya itu jam 10 setiap hari Sabtu.
Nah, itu anak-anak diminta untuk membuat resensi dongengnya untuk yang SD. Jadi itulah ya, saya juga cukup senang bahwa di lingkungan pendidikan Dong Kelor itu diterima oleh para pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai ulasan dari materi yang diberikan kepada saya. Kalau ada pertanyaan tentang Dong Kelor nanti bisa disampaikan pada sesi diskusi. Dan saya serahkan lagi kepada Ibu Ida. Terima kasih Ibu Ida. Iya, terima kasih Pak Tulus, luar biasa ya.